Alasan Rusia siap perang lawan Inggris karena jadi provokator Ukraina dan NATO. Nuklir Rusia dan Cina ancaman nyata bagi Amerika Serikat, dunia diambang perang. Senjata canggih hypersonic Cina ungguli Rusia, Amerika makin tertinggal. Sabah dan Sarawak ingin tentukan nasib sendiri, ingin pisah dari Malaysia. Halo Sobat Pojok, minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual, dan berbagai informasi menarik lainnya selama sepekan. Bersama saya Putri Anju di program Resum Pojok Negeri Media. Baru-baru ini hubungan Rusia dan Inggris memanas setelah keluarga pernyataan Menteri Angkatan Bersenjata Inggris James Heppey yang mengatakan sah bagi Ukraina untuk memburu target di wilayah Rusia demi mengganggu jalur logistik. Hal tersebut membuat hubungan Rusia dan Inggris semakin panas di tengah serangan Moskow ke Ukraina. Berikut informasi selengkapnya. Hubungan Rusia dan Inggris semakin panas di tengah serangan Moskow ke Ukraina. Baru-baru ini hubungan Rusia-Inggris memanas setelah keluarnya pernyataan Menteri Angkatan Bersenjata Inggris James Heppey yang mengatakan sah bagi Ukraina untuk memburu target di wilayah Rusia demi mengganggu jalur logistik. Dalam sebuah pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia, Kremlin mengatakan pernyataan itu merupakan provokasi. Pihaknya juga telah mempersiapkan respon bila Ukraina menuruti saran kerajaan tersebut. Lalu, mengapa Inggris sangat mendukung Ukraina dalam konflik dengan Rusia? Sejak Brexit, Inggris telah meninggalkan Eropa dan berjuang menemukan sekutu alami sebagai pemain global tunggal. Perang di Ukraina rupanya dapat membantu Inggris menjalin ikatan baru dengan mitra lama. Sudah beberapa waktu sejak kata-kata persatuan diucapkan antara para pemimpin Inggris dan Eropa. Sejak Brexit, hubungan di kedua belah pihak telah ditandai oleh antagonisme, negosiasi yang terhenti dan briefing balasan kepada pers. Namun, perang di Ukraina telah menyatukan negara-negara di barat melawan musuh bersama, yaitu Presiden Rusia Vladimir Putin. Selama 7 minggu terakhir, Inggris telah berdiri bahu-membahu dengan sekutu di Uni Eropa, NATO, dan di seluruh dunia untuk mengutuk tindakan Rusia dan mendukung perjuangan Ukraina. Peningkatan kerjasama dengan negara-negara lain selama perang di Ukraina juga meningkatkan potensi ikatan baru antara Inggris dan Uni Eropa. Pasca Brexit, Inggris berusaha untuk mengalihkan diri dari Eropa dan menuju Indo-Pasifik. Pada September 2021, ia mengumumkan aliansi AUKUS, fakta militer dengan Amerika Serikat dan Australia yang terkenal melecehkan Prancis. Aliansi AUKUS mengikuti negosiasi Brexit yang gagal, yang berarti ketika Inggris meninggalkan Uni Eropa, tidak ada perjanjian keamanan kebijakan luar negeri resmi. Sepanjang pembicaraan, titiknya adalah kemampuan militer dan investasi tingkat tinggi Inggris dibandingkan dengan negara-negara anggota Uni Eropa lainnya, kecuali Perancis. Sepanjang perang, para pemimpin di Inggris dengan cepat mendukung Ukraina dengan pernyataan garis keras terhadap Rusia dan dukungan publik juga tinggi. Skema Rumah Inggris untuk Ukraina yang memungkinkan individu untuk mendaftar ke rumah pengungsi memiliki 138.000 aplikasi pada 16 Maret, kata Downing Street. Di antara orang Ukraina, survei Maret 2022 menemukan bahwa Inggris dianggap sebagai salah satu sekutu terbesar negara itu, bersama dengan Polandia, Lituania, dan Amerika Serikat. Inilah rudal hypersonic Rusia yang mampu menjangkau Inggris hanya dalam waktu 5 menit saja. Rudal ini adalah rudal hypersonic Zircon. Rudal hypersonic Zircon pertama kali dikembangkan oleh Rusia sejak tahun 2000 dan dinyatakan siap untuk digunakan pada tahun 2019 lalu. Rudal ini mampu melesat hingga kecepatan Mach 9 atau 11.000 km per jam, jarak jangkau hingga 2.000 km, mampu membawa hulu ledak konvensional dan nuklir seberat 400 kg dengan
kekuatan ledakan mencapai 250 kiloton TNT atau setara 10 kali lipat kekuatan bom atom yang diledakkan Amerika di kota Hiroshima dan Nagasaki. Nah, selain mampu bergerak sangat cepat, rudal ini juga didesain agar memiliki kemampuan manuver yang sangat tinggi yang memungkinkannya untuk mengubah jalur secara tiba-tiba dan melakukan manuver yang kompleks. Alhasil, rudal ini akan sangat sulit untuk dicegat oleh sistem pertahanan udara musuh yang canggih sekalipun. Anjay nggak tuh? Rusia mampu hancurkan London, ibu kota Inggris, hanya 6 menit dengan rudal Sarmat. Rusia melaporkan bahwa sistem rudal strategis Sarmat Rusia telah ditempatkan dalam tugas tempur. Bahkan kini beredar kabar bahwa rudal Sarmat itu akan menghancurkan London hanya dalam waktu 6 menit. Klaim tersebut disampaikan oleh kolumnis surat kabar Inggris Express Yudule yang mengatakan Rusia telah menyiagakan rudal nuklir hipersonik Sarmat. Hanya dengan satu serangan rudal tersebut, Rusia mampu melenyapkan ibu kota Inggris dalam 6 menit. Oleh sebab itu, Matthew mengakui ketangguhan rudal Sarmat. Ia mengatakan Barat merasa terancam sejak Rusia melakukan pengembangan rudal tersebut. Terlebih kini Rusia mengklaim rudal tersebut merupakan senjata nuklir yang mampu mengirim hingga 15 hulu ledak ke seluruh dunia. Diketahui rudal Sarmat merupakan sistem rudal strategis dengan rudal balistik antar benua berbahan bakar cair kelas berat. Rudal ini memiliki berat melebihi 200 ton. Perusahaan pengembang rudal Sarmat yakni Roscosmos mengumumkan penempatan senjata ini dalam tugas tempur. Rusia bersikeras untuk tetap mempertahankan bahkan memperkuat persenjataan nuklirnya. Tidak hanya itu, Presiden Rusia Vladimir Putin juga menyatakan adanya kemungkinan akan melakukan uji coba senjata nuklir kembali jika Amerika Serikat melakukannya terlebih dahulu. Dunia diambang perang. Berikut informasi selengkapnya. Hulu ledak nuklir merupakan senjata pemusnah massal yang mampu menghancurkan sebuah kota serta membunuh hingga jutaan orang. Ledakan senjata nuklir juga berdampak panjang terhadap lingkungan dan generasi mendatang karena kontaminasi radioaktif yang masih dapat memakan korban hingga bertahun-tahun setelah ledakan. Misalnya saja sebuah senjata nuklir diledakkan di kota New York, sebanyak 583.160 orang diprediksi akan tewas dalam sekejap. Hingga saat ini senjata nuklir hanya pernah digunakan sekali, yaitu oleh Amerika Serikat AS pada tahun 1945 di Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Dua ledakan di dua kota itu mengakhiri Perang Dunia II. Selain AS, beberapa negara di dunia telah melakukan uji coba nuklir walau belum secara langsung menggunakannya dalam perang. Uni Soviet terakhir kali menguji senjata nuklir tahun 1990. Menurut Asosiasi Pengendalian Senjata, sejak Uni Soviet runtuh tahun 1991, hanya beberapa negara yang telah melakukan uji coba senjata nuklir. AS terakhir kali melakukan uji coba tahun 1992, Cina dan Perancis tahun 1996, India dan Pakistan tahun 1998, dan Korea Utara tahun 2017. Menurut data dari lembaga Statista, sejauh ini hanya 9 negara di dunia yang memiliki senjata nuklir. Negara-negara itu adalah Rusia, AS, Cina, Perancis, Inggris, Pakistan, India, Israel, dan Korea Utara. Per Januari 2023, total hulu ledak yang dimiliki ke 9 negara itu sekitar 12.500 jumlahnya. Dari jumlah tersebut, 90% diantaranya milik Rusia dan AS. Rusia merupakan negara dengan jumlah hulu ledak nuklir terbanyak di dunia, yaitu 5.889 hulu ledak yang telah dikonfirmasi. Rusia mengalahkan AS yang hanya memiliki 5.224 hulu ledak nuklir. Kepemilikan senjata nuklir sebenarnya telah lama menjadi perdebatan internasional karena besarnya daya rusak yang dimilikinya. Pada Juli 2017, Majelis Umum PBB melakukan pemungutan suara untuk menyetujui perjanjian pelarangan senjata nuklir atau Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons atau TPNW. Ada 139 negara yang mendukung perjanjian tersebut dan menentang kepemilikan senjata nuklir. Namun ada juga negara-negara yang tidak menyetujui perjanjian itu, termasuk 2 negara dengan kepemilikan senjata nuklir terbesar di dunia, yaitu Rusia dan AS. Menurut International Campaigns to Abolish Nuclear Weapons atau ICANW, baik AS dan Rusia sama-sama belum menandatangani dan meratifikasi TPNW. Rusia secara konsisten menentang seruan Majelis Umum PBB agar semua negara segera menandatangani, meratifikasi atau menyetujuinya sedini mungkin. Rusia bahkan juga tidak berpartisipasi dalam negosiasi TPNW.
Bersama dengan negara-negara lain yang juga memiliki senjata nuklir, Rusia mengatakan bahwa mereka tidak menerima klaim apapun bahwa atau TPNW berkontribusi terhadap pengembangan hukum kebiasaan internasional. Rusia meminta semua negara yang mempertimbangkan untuk mendukung perjanjian tersebut untuk memikirkan secara serius implikasinya terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, mengatakan pada tahun 2019 bahwa tujuan penghapusan senjata nuklir tidak dapat dicapai dengan metode sepihak dan agak arogan yang menjadi dasar dokumen atau TPNW itu. Rusia bersikeras untuk tetap mempertahankan bahkan memperkuat persenjataan nuklirnya. AS melampirkan dalam Nuclear Posture Review tahun 2022 bahwa Rusia dan China sedang memperluas dan memodernisasi kekuatan nuklir mereka. Tidak hanya itu, Presiden Rusia Vladimir Putin juga menyatakan adanya kemungkinan akan melakukan uji coba senjata nuklir kembali jika AS melakukan terlebih dahulu. Tahun lalu, Putin menandatangani undang-undang yang menarik ratifikasi perjanjian larangan uji coba nuklir komprehensif atau CTBT Rusia. Tidak hanya uji coba, kemungkinan senjata nuklir akan digunakan Rusia dalam penyerangan juga telah tercantum dalam doktrin nuklir yang dirilis tahun 2020. Dalam doktrin ini dijelaskan bahwa senjata nuklir akan digunakan sebagai serangan balasan untuk pihak-pihak yang terlebih dahulu menyerang dan mengancam kedaulatan Rusia dengan nuklir ataupun senjata pemusnah massa lainnya dan senjata konvensional. Sementara itu, Information Technology and Innovation Foundation atau ITIF dalam laporannya menyebut China menjadi salah satu negara yang terdepan dalam kekuatan energi nuklir. Perusahaan atau pengembang nuklir di China bahkan dinilai jauh lebih maju dibandingkan negara-negara barat. Kekuatan China itu dipercaya diperoleh dari strategi dan koordinasi pemerintah yang solid dalam menyediakan pembiayaan ekstensif dan koordinasi sistematik. Ada beberapa hal yang menjadi kekuatan baru di China dibanding negara lain yang disorot dalam laporan per Juni 2024 itu, diantaranya sebagai berikut. China berencana membangun 150 reaktor nuklir baru antara tahun 2020 dan 2035, dengan 27 diantaranya sedang dibangun dan rata-rata jangka waktu konstruksi untuk setiap reaktor adalah sekitar 7 tahun, jauh lebih cepat dibandingkan kebanyakan negara lain. China telah memulai pengoperasian reaktor nuklir generasi keempat pertama di dunia. China juga menyatakan bahwa mereka telah mengembangkan sekitar 90% teknologinya. China memimpin dan pengembangan dan peluncuran reaktor modular kecil atau SMR yang menghemat biaya. Secara keseluruhan, para analis menilai China kemungkinan berada 10 hingga 15 tahun lebih maju dibandingkan Amerika Serikat dalam kemampuannya mengerahkan reaktor nuklir generasi keempat dalam skala besar. Para analis menilai bahwa Amerika dan China kemungkinan besar setara dalam hal upaya pengembangan teknologi fusi nuklir. Berdasarkan publikasi ilmiah mengenai energi nuklir, China menempati peringkat pertama dalam indeks HAL, sebuah metrik yang umum digunakan untuk mengukur dampak ilmiah dari publikasi jurnal. Dari tahun 2008 hingga 2023, pangsa China atas seluruh paten nuklir meningkat dari 1,3% menjadi 13,4%. China pun memimpin dalam jumlah permohonan paten fusi nuklir. Tak jauh berbeda, laporan tahunan Stockholm International Peace Research Institute atau SIPRI juga menyatakan China mengembangkan kekuatan nuklirnya lebih cepat dibandingkan negara lain. Menurut laporan itu, China menambahkan 90 hulu ledak dalam persediaan nuklirnya sehingga totalnya mencapai 500 hulu ledak pada Januari tahun ini. Jumlah total ICBM yang saat ini dimiliki China tersebut telah berjumlah sekitar 238. Jumlah ini dapat melampaui kepemilikan AS yang berjumlah 800 atau bahkan Rusia yang berjumlah 1.244 dalam 10 tahun ke depan. Laporan itu mengatakan China sedang membangun sekitar 350 silo baru untuk rudal balistik berbasis barat. Jika China mengisi setiap silo baru yang sedang dibangun dengan rudal berhulu ledak tunggal, maka dalam dekade berikutnya China akan meningkatkan jumlah hulu ledak yang dapat digunakan pada ICBM-nya menjadi sekitar 650. China memiliki teknologi terdepan dalam senjata hipersonik di dunia. Menurut pejabat pertahanan Amerika Serikat, kemampuan manuver berkecepatan tinggi itu membuat senjata hipersonik sangat sulit dideteksi dan dihentikan. Berikut informasinya. Amerika Serikat menyebut bahwa China memiliki teknologi terdepan dalam senjata hipersonik di dunia. Menyusul China adalah Rusia yang diketahui telah melakukan penggunaan berulang rudal hipersonik sebagai bagian dari pengebomannya terhadap Ukraina. Meski begitu, China memimpin Rusia dalam infrastruktur dan jumlah sistem persenjataan rudal hipersonik, demikian seperti dikutip dari VOA Sabtu 11 Maret 2023.
Tidak seperti rudal balistik yang terbang dengan kecepatan hipersonik, tetapi berjalan di sepanjang lintasan yang ditetapkan. Senjata hipersonik sangat dapat bermanuver meskipun terbang dengan kecepatan Mach 5 atau 5 kali kecepatan suara. Menurut pejabat pertahanan AS, kemampuan manuver berkecepatan tinggi itu membuat senjata hipersonik sangat sulit dideteksi dan oleh karena itu sulit dihentikan. Menurut DIA dan informasi yang dikumpulkan oleh Badan Riset Kongres AS, Cina mengoperasikan 2 lokasi penelitian senjata hipersonik dengan setidaknya 21 terowongan angin. Beberapa terowongan angin dapat menguji kendaraan yang terbang dengan kecepatan hingga 12 Mach. Gudang senjata hipersonik Cina termasuk DF-17, rudal balistik jarak menengah dengan kendaraan luncur hipersonik yang memiliki jangkauan 1.600 km. Ia juga memiliki rudal balistik antar benua DF-41 yang juga membawa kendaraan luncur hipersonik. Senjata hipersonik Cina pernah mengelilingi dunia dalam sebuah pengujian sistem pada Juli 2021, mendorong pejabat tinggi pertahanan AS untuk membandingkan insiden tersebut dengan awal perlombaan luar angkasa asli pada 1950-an. Selain itu, Beijing juga memiliki kendaraan luncur hipersonik DF-JF dengan jangkauan hampir 2.000 km dan Sky 2 prototip hipersonik berkemampuan nuklir. Serangan rudal Rusia terhadap Ukraina pada Jumat 10 Maret menggunakan sekitar 6 rudal hipersonik Kinzhal Moskow. Kinzhal bergerak dengan kecepatan hingga maksimal 10 dan memiliki jangkauan sekitar 2.000 km. Rusia juga memiliki kendaraan peluncur hipersonik Avengers yang diklaim dapat melakukan perjalanan dengan kecepatan lebih dari 20 Mach dengan jangkauan lebih dari 10.000 km dan rudal hipersonik Zircon yang diluncurkan dari kapal dengan kecepatan tertinggi 8 Mach dan jangkauan 1.000 km. Fresrel dari DIA mengatakan Moskow juga mengembangkan rudal hipersonik yang diluncurkan dari udara atau KH-95 dan telah mengumumkan rencana untuk menempatkan kendaraan luncur hipersonik pada rudal balistik antar benua Sarmat. Militer AS telah mengembangkan berbagai senjata hipersonik yang semuanya masih dalam pengujian atau pengembangan. Para pejabat mengatakan tidak seperti Cina dan Rusia, Washington tidak memiliki rencana untuk mempersenjatai senjata hipersoniknya dengan hulu ledak nuklir. Ketidakpastian global yang sedang berlangsung, Malaysia membutuhkan pemerintahan yang kuat dan stabil. Etnis Dayak dan non-Melayu di Malaysia Timur yakni di Sabah dan Sarawak terus melakukan perlawanan atas perlakuan politik ras dan agama etnis Melayu. Ditambah lagi, kebijakan pemerintah Malaysia selama ini dianggap tak adil di 2 wilayah. Berikut informasinya. Politik identitas telah mengancam Persatuan Negara Federasi Malaysia. Pemaksaan dari politik etnis Melayu telah membuat negara jiran ini berpotensi berantakan. Di Malaysia Timur, politik identitas sangat kencang dan terus dilawan oleh etnis Dayak dan non-Muslim di 2 negara bagian Malaysia di Pulau Kalimantan yakni Sabah dan Sarawak. Apalagi kebijakan pemerintah Malaysia selama ini dianggap tak adil dari berbagai sisi bagi 2 wilayah kaya penghasil minyak, gas, dan sawit ini. Di negara ini, persaingan kuat dilaporkan terus terjadi antara etnis Melayu versus Tionghoa di bidang pemerintahan dan swasta. Kompetisi yang juga berlangsung kasar dan transparan ini menyasar pulau kalangan etnis India sebagai pendatang dan juga Dayak sebagai etnis asli Pulau Borneo. Senin 10 Oktober 2022 lalu, Perdana Menteri atau PM Ismail Sabri Yaakob mengumumkan pembubaran Parlemen Malaysia. Menurutnya, tujuan pembubaran parlemen tersebut adalah untuk mengembalikan mandat kepada rakyat mengingat ketidakstabilan politik. Ketidakstabilan ini terus terjadi setelah 3 kali pergantian pemerintahan dalam kurun waktu 2,5 tahun. Adapun pembubaran parlemen Malaysia dipicu pula oleh krisis ekonomi dan bencana banjir. Pembubaran parlemen ini juga telah mengakhiri spekulasi yang telah berkembang sejak akhir September 2022. Dengan pembubaran DPR Malaysia, maka rapat Dewan Rakyat yang dijadwalkan 32 hari dalam sidang akhir 2022 dibatalkan. Ketua Dewan Rakyat Azhar Harun menyatakan semua kegiatan, sesi, dan pertemuan terkait yang dijadwalkan sebelumnya juga dibatalkan. Sementara itu, seorang pemimpin gabungan Partai Sarawak setuju atas keputusan membubarkan parlemen dan mengadakan pemilihan umum atau GE15 2022. Menurut anggota parlemen Santu Bong Wan Junaidi Tuanku Zafar menyatakan sudah saatnya mengembalikan amanat kepada rakyat.
Wan Zunaidi, Menteri Hukum di Kabinet Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob, juga menunjukkan bahwa pemimpin dunia telah menyoroti resesi ekonomi tahun depan. Sementara Ketua Gabungan Rakyat Sabah atau GRS Haji Ji Nur menyatakan semua komponen bersatu menghadapi G15. Dia menambahkan bahwa mereka telah mencapai beberapa kesepakatan termasuk menggunakan logo bersama. Dalam sebuah pernyataan, Menteri Utama Sabah ini juga menyatakan mesin pemilihan GRS di tingkat negara bagian dan parlemen siap diaktifkan. Warga Sarawak dilaporkan akhirnya memiliki kesempatan untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak mereka. Hal ini sesuai dengan perjanjian Malaysia 1963 atau MA 63 karena GE15 sudah dekat, dilansir The Borneo Post mengutip pernyataan Wakil Perdana Menteri Sarawak Dr. Shim Kui Hian. SIM menyatakan hak-hak ini termasuk otonomi pendidikan, memiliki sepertiga dari 222 kursi parlemen yang disisihkan untuk Sabah dan Sarawak. Dengan ketidakpastian global yang sedang berlangsung, menurut SIM, Malaysia membutuhkan pemerintahan yang kuat dan stabil. Adapun etnis Dayak dan non-Melayu di Malaysia Timur, yakni di Sabah dan Sarawak, terus melakukan perlawanan atas perlakuan politik ras dan agama etnis Melayu. Merasa sebagai dominan di negara tersebut, etnis Melayu memberlakukan model politik ras dan agama Melayu, yakni Islam. Pemaksaan ketuaan Melayu bahwa Islam harus mendominasi jabatan politik dan administrasi di Malaysia Timur adalah akibat langsung dari Malaysia. Orang Malaya alias Melayu mendorong ideologi ketuanan Melayu. Politik ini terus berupaya memasukkan dua negara bagian Sabah dan Sarawak ke dalam sistem politik mereka. Para tokoh Dayak di negara bagian Sabah dan pengamat politik Malaysia pun menuntut supaya jabatan gubernur tidak harus Muslim. Karena itu, James Chin dari Institut Asia Universitas Tasmania mengecam penolakan etnis Melayu atas penunjukan Joseph Pairin Ketigan. Karena bukan Muslim, politikus etnis Dayak yang beragama Islam ini dianggap tak layak menjabat gubernur Sabah. Menurutnya, Kitingan adalah pilihan yang cocok untuk gubernur Sabah, dilansir Free Malaysia Today. Analisis politik ini menegaskan gubernur Sabah tidak harus seorang Muslim karena tidak ada persyaratan agama untuk jabatan itu. Hal ini ditegaskan menanggapi perdebatan yang sedang berlangsung di media sosial Malaysia terkait postingan tersebut. Chin menggambarkan penolakan terhadap penunjukan Kitingan karena bukan Muslim sebagai sampah total. Dalam prakteknya, menurut Chin, satu-satunya persyaratan hukum adalah kandidat itu harus dicalonkan pemerintah negara bagian, yakni Menteri Utama Sabah. Masih secara historis, Menteri Utama pertama Sabah adalah Donald Aloysius Stephen. Pada saat pengangkatannya, Stephen beragama Kristen, sedangkan gubernur pertama Sabah adalah Mustafa Harun. Hal yang sama menurut Chin berlaku untuk negara bagian Sarawak. Chin menambahkan bahwa seperti kebanyakan perjanjian politik itu tidak dikodifikasikan menjadi undang-undang. Chin lebih lanjut menegaskan dukungan atas pencalonan Kitingan sebagai gubernur Sabah. Menurutnya, model politik ras dan agama Melayu harus dilawan. Ini bisa dilakukan dengan membagi jabatan gubernur, jabatan puncak, seremonial, dan kepala menteri. Kita tidak pernah tanda tangani Federation of Malaya Agreement 1957. Tidak pernah kita sign. Kalau kita lihat, Territory number 1, Federation of Malaya. Territory number 2, Sarawak. Territory number 3, Sabah. Territory number 1 itu sama juga States of Malaya. Borneo States. Bukan States of Borneo, dia cakap Borneo States. Borneo States berarti 2. States of Malaya 1, bukan yang 13 state. Jadi 3 wilayah. The territories of the states in clause 2. Artinya wilayah. 1 wilayah Melaya, 1 wilayah Sarawak, 1 wilayah Sabah. Kau punya sovereignty lain, kau punya jurisdiction lain. So the territories of each of the state mentioned in clause 2. Ada territories comprised therein immediately before Malaysia Day. Ini kita petik daripada Federal Constitution 1970 sebelum perubahan pada 1976. Ini gambar Malaysia. Now, apabila mereka tukar artikel 12 di dalam Federal Constitution, ini terjadi. Tadi ada 3 wilayah bukan? States of Malaya, Borneo States, ada 3. Dengan pindahan artikel 12 Federal Constitution pada 1976, dia jadi 1 wilayah. Wilayah Melaya. So, the whole of Malaysia now menjadi wilayah Melaya. Malaya Territory. Jadi, bila dia jadi wilayah Melaya, arti dia, kau punya pelantar benua itu, semua termasuk di bawah Melaya. Begitu pada orang rampas ni dia. So, the states of the federation shall be Johor apa semua, termasuk Sabah dan Sarawak. So, kita diturunkan pangkat daripada satu negara kepada satu negeri di dalam Melaya. Coba pikir dengan waras. Macam mana diorang masukkan kita di dalam wilayah Melaya? Kita tidak pernah tanda tangani Federation
of Malaya Agreement 1957. Tak pernah kita sign. Tidak boleh bukan? Tahun 76, kenapa boleh tembus? Pasal Tun Mustafa sudah dijatuhkan. Senang hati kamu, Tun Mustafa akan dijatuhkan. Supaya apa? Kita boleh dijadikan Malaya. The Chief Minister proclaimed Sabah's attainment of independence. Malaysia has brought independence to Sabah, Sarawak and Singapore. The former Federation of Malaya achieved independence in 1957. Malaysia has come about with the full knowledge and consent of the people. In Jesselton, Dato Mustafa bin Dato Harun and Encik Donald Stevens were sworn in as the Yang di-Pertuan Negara and Chief Minister respectively. Both took the oath to uphold the Sabah Constitution. Encik Donald Stevens, a Kadazan, was president of the Malaysia Solidarity Consultative Committee. Dato Mustafa bin Dato Harun is a well-known leader and philanthropist. The Chief Minister proclaimed Sabah's attainment of independence in Malaysia. The voice of Kadazans, Bajaus, Muruts, Suluks, Kedayans and others in Sabah will henceforth be heard in the Malaysian Parliament. In Kuching, the new governor Dato Abang Haji Openg bin Abang Sapi took the oath of office to serve the people in the interest of the nation and according to the principles of justice and democracy. The Chief Minister, Encik Stephen Kalong Ningkan, then read the message of independence. Tuan Haji Muhammad Khair bin Johari, a minister from the central government, read the proclamation of independence to the people of Sarawak, declaring their freedom from all forms of colonialism and their partnership in a sovereign democratic state founded upon liberty and justice. Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami di pojoknegeri.com dan di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di Resum pekan depan.